Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak, Selamat Oke, pagi Bapak Indra. selamat pagi semuanya. Pagi, Nak Robi. Oke, ini yang masih off cam, tolong di on cam dulu kameranya, Nak, karena kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, anak-anak? sehat Sehat, banget Bapak. Bapak. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, alhamdulillah. Baiklah, anak-anak, kita ketemu lagi di pertemuan kita hari ini dengan mata pelajaran apa? Kita hari ini belajar apa? Pendidikan Pancasila, Pak. Pendidikan Pancasila Pak. Oke, belajar pendidikan Pancasila. Oke, nah sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama-sama. Boleh silakan Ketua Kelas Nak Sandy untuk dipimpin terlebih dahulu doanya. Oke, baiklah teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Doa lebih baik kita lapaskan bersama-sama. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam, yang lainnya menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subha Rabbi israhli Bizidni amri wahlul ilman uqdatam min lisani warzuqni yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma Ini warzuqni fahma. Suni rahman. Rahman. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya anak-anakku sekalian. Terima kasih juga Nak Seti karena sudah membantu memimpin doa. Baik, kita langsung saja masuk ke kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Ya, Sudah Pak. siap ya? Oke, Siap. gimana Pak. keadaannya di rumah aman? Sinyalnya kuat ya? Aman. Nggak mengganggu kegiatan pembelajaran kita hari ini? Aman, Mbak. Kuat, Aman, Bapak, Pak. Aman pakai ya? wifi. Ya, Aman. pakai wifi ya. Enak, pakai Ya, kuotanya Telkomsel. sudah mau habis. Silakan diisi terlebih dahulu sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran. Pokoknya dipersiapin lah sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya agar proses belajar kita tidak terganggu. Paham? Oke, Pak. Oke. Baiklah, selanjutnya Bapak akan coba cek absensi terlebih dahulu. Saya akan cek daftar hadir siapa saja yang masuk dan tidak masuk di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke. Asri, ada? Hadir, Bapak. Oke. Bagus Darmawan. Hadir, Bapak. Oke, Citra Adinda. Hadir, Bapak. Oke, Cahya Diana. Hadir, Pak. Oke, semuanya apakah hadir? Ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bapak. Ada, Pak. Hadir semua. Hadir, Hadir Pak. semua ya. Oke, oh iya, kita ada 20 ya peserta didiknya ya. Ini partisipannya ada 21, berarti cukup ya semuanya hadir ya. Nah, ini yang masih kendala, kameranya masih off cam. Nanti kalau sudah jaringannya stabil dihidupkan kembali ya, nah, agar kegiatan pembelajaran kita maksimal ya. Karena nanti takutnya kalau Bapak ngobrol sama kalian yang kameranya nggak hidup, kayak ngomong sendiri gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. O- Oke, nah untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah mengirimkan link, karena kita pembelajarannya jarak jauh ya, dan sangat terbatas untuk bisa melakukan tatap muka, sehingga kita akan mengemas kegiatan pembelajaran kita secara daring dalam jaringan. Nah, untuk itu Bapak sudah menyiapkan link media yang bisa kita gunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk link itu sendiri sudah Bapak share ke grup kelas kita. Silakan nanti anak-anak sekalian dibuka link tersebut dan Bapak juga akan eh share screen dari sini biar nanti Bapak yang pandu kalian juga bisa melihatnya ya. Oke. Eh, nah, hari ini, oke, sebentar Bapak coba share screen dulu ya. Anak-anak sekalian juga sekalian silakan dibuka ininya, link yang sudah Bapak kirim. Oke, apakah sudah kelihatan ini anak-anak share screen yang Bapak kirimkan? Hadir. Udah. Oke, sudah dibuka juga yang Bapak kirim di grup? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini karena kegiatan pembelajaran kita jarak jauh ya, sehingga Bapak berusaha mencari alternatif agar kegiatan pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik, sehingga Bapak buatlah ini
sebagai bentuk penunjang kegiatan pembelajaran kita. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini itu menggunakan salah satu digital platform yaitu Google Site. Nah, di sini Bapak sudah masukkan semua kebutuhan-kebutuhan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada menu modul di sini anak-anak sekalian bisa melihat e-book ya serta modul ajar yang Bapak buat sendiri untuk rancangan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian di e-book ini, nah ini bisa anak-anak jadikan sumber bacaan karena di sini sudah terdapat materi-materi penunjang kegiatan pembelajaran kita. Nah, sebelum Bapak lanjut lagi kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak sekalian dibuka terlebih dahulu e-book PPKN ini ya. Nah, bagian di sini silakan diklik di e-booknya. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk membaca e-book tersebut sebelum nantinya Bapak lanjutkan ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau begitu, kalau begitu silakan dibuka e-booknya. Untuk materinya itu kita masuk ke materi pertama ya tentang pendiri bangsa atau Pancasila itu sendiri. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dibuka bukunya, e-booknya, maaf. Ya, sembari Bapak share screen, kalian juga buka dari PC atau laptop atau handphone kalian ya. Di halaman berapa, Nah, Pak? ini di halaman coba kita sambil cek ya, materinya tentang peta pemikiran pendiri bangsa di halaman 8, Nak Citra. Oke, sebelah silakan dibuka semuanya e-booknya. Silakan dibaca terlebih dahulu 5 menit sampai 10 menit untuk sebagai pemahaman awal kalian tentang materi yang akan kita bahas hari ini sebelum nantinya Bapak jelaskan berkaitan materi tersebut. Nah, ini ya, silakan dibaca dulu di handphone atau laptopnya masing-masing karena linknya sudah Bapak kirimkan. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke laman utama untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebentar, Bapak coba ini dulu. eh Sebentar ya, anak-anak. Gimana, sudah dibaca semua e-booknya? Udah, Pak. Udah Udah, ya? Bapak. Oke, sebentar. Maaf, ini agak ada... Oke. Nah, setelah dari sini, kita akan masuk ke materi berikutnya. Jadi, nah setelah dari anak-anak membaca e-book tadi, kita akan membuka di slide berikutnya, yaitu tentang modul ajar. Sorry, tentang media pembelajarannya ya. Oke, sebentar. Nah, silakan sembari Bapak menyiapkan, anak-anak juga membuka langsung dari handphonenya tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, di laman bagian eh, ini media ajarnya sudah bisa dibuka. Oke, coba Bapak share screen lagi ya. Nah, di halaman tadi kita sudah membaca atau membuka di halaman e-booknya. Sekarang kita masuk ke laman untuk medianya. Nah, di sini ada media yang sudah Bapak siapkan. Pertama ada PowerPoint interaktif ya. Untuk media pertama yang bisa kita gunakan. Kemudian ada video pembelajaran. Coba kita buka untuk medianya terlebih dahulu ya. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit dulu ya terkait materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Oke. Nah, sebelumnya sudah pasti pernah mendengarkan apa sih itu Pancasila? Coba saya pengen tanya dulu kepada anak-anak sekalian. Pernah dengar Pancasila? Pernah, Pak. Oke. Pancasila itu di negara kita, negara Indonesia dianggap sebagai apa, Nak? Ideologi, Pak. Dasar negara. Betul, sebagai
itu merupakan dasar negara kita, negara Indonesia. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terlebih dahulu berkaitan dengan materi tersebut. Nah, bisa dilihat ya, ini slide pertamanya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kegiatan kita hari ini, pertama, melalui video pembelajaran diharapkan nantinya anak-anak bisa menguraikan tentang pemikiran ide pendiri bangsa tentang rumusan Pancasila dengan teliti dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah dari mempelajari video ini atau menyaksikan video atau melalui diskusi kelompok, peserta didik itu diharapkan bisa menganalisis nih perbedaan antara isi gagasan, pemikiran, ide dari pendiri bangsa. Karena kan untuk pendiri bangsa tersendiri ada tiga tokoh bangsa nih yang terlibat dalam perumusan dasar negara kita sendiri, yang mana ketiga tokoh tersebut mereka memiliki perbedaan berkaitan dengan eh, usulan rancangan dasar negara itu sendiri. Oke? Nah, kita langsung masuk ke materi berikutnya ya. Selanjutnya tentang sejarah lahirnya Pancasila. Bahwa sejarah mencatat Pancasila itu sendiri lahirnya itu dirumuskannya melalui sidang pertama BPUPKI. Pernah dengar sidang BPUPKI, nak? Oke. BPUPKI ini singkatannya apa? Badan eh Pak. Penyelidikan Usaha Persiapan Bagi Kemerdekaan. Ya. kemerdekaan Indonesia. Bagus ya, bagus Nak Robia. Nah, jadi untuk Pancasila sendiri, itu lahirnya Pancasila itu dirumuskan melalui sidang BPUPKI. Secara umum, sidang BPUPKI ini itu terbagi menjadi dua. Sidangnya dilakukan sebanyak dua kali. Sidang pertama itu terjadinya di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan lahirnya Pancasila itu sendiri itu dirumuskannya melalui sidang pertama ini, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Kemudian sidang keduanya berlangsungnya di tanggal 10 sampai dengan 17 Juli yang membahas tentang rancangan ataupun perumusan Undang-Undang Dasar. Tapi kita tidak membahas itu. Kita hari ini fokusnya di Pancasila terlebih dahulu. Nah, kemudian perumusan Pancasila itu sendiri juga dilakukan untuk mendirikan suatu negara yang merdeka. Jadi karena kita ingin menjadi suatu negara yang independen, maka perlu dasar nih, perlu landasan. Maka dirumuskanlah Pancasila itu sebagai dasar atau pegangan bangsa kita, negara kita Indonesia untuk pegangan kalau nanti ke depannya kita mau merdeka. Seperti itu ya. Nah, untuk pokok pikiran sendiri ada seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa ada tiga tokoh bangsa nih yang terlibat di dalam perumusan isi Pancasila itu sendiri. Nah, tokoh yang pertama itu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan juga ada Insinyur Soekarno. Kemudian, nah ini adalah isi dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin sebanyak dua kali kan. Nah, ini sidang yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu ada berapa hari tuh? 3 hari ya kurang lebih. Jadi antara ketiga tokoh bangsa ini mereka menyampaikan usulan dasar negaranya itu di hari yang berbeda. Untuk Muhammad Yamin sendiri, dia menyampaikan usulan tentang isi dasar negara itu sendiri di tanggal 29 Mei. Adapun untuk isi daripada usulan dasar negara tersebut, teman-teman, anak-anak bisa lihat nih di PPT yang sudah Bapak kirimkan ya. Nah, nanti anak-anak bisa baca secara seksama di rumah ataupun kalau ada waktu free dan luangnya. Kemudian berikutnya ada Supomo. Kalau tadi Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei, Supomo itu menyampaikan usulan dasar negaranya di tanggal 31. Untuk isi dasar yang diusulkan oleh Supomo itu adalah sebagai berikut. Ada persatuan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak bisa baca nanti sendirinya ya. Pun yang ketiga ada Soekarno. Nah, Soekarno ini menyampaikan usulannya di tanggal 1 Juni. Nah, jadi di tanggal 1 Juni ini Soekarno menyampaikan isi rumusan dasar negara yang nantinya akan dijadikan landasan atau dijadikan apa sih namanya dasar negara kita Indonesia ke depannya. Dari ketiga usulan ini nanti akan dirumuskan kembali melalui ada yang namanya Panitia 9. Jadi dari ketiga tokoh ini itu belum terumuskan dasar negara mana yang akan dipakai untuk dijadikan sebagai dasar negara kita, yaitu Pancasila yang saat ini kita kenal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita coba kembali lagi ke Google Site tadi. Nah, tadi kita sudah membahas di PowerPoint-nya ya, atau media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif. Nah, selain dari media, Bapak juga sudah menyiapkan video pembelajaran.
Oke, nah jadi anak-anak nanti juga bisa baca atau sorry bisa menonton melalui video pembelajaran ini. Coba Bapak putarkan sedikit ya. Nanti anak-anak bisa juga lihat atau tonton melalui handphone, laptop, dan PC-nya masing-masing di rumah. Ini coba Bapak putarkan sedikit sebagai acuan kalian saja. Jadi media yang Bapak tautkan itu sudah bisa digunakan dengan baik dan benar ya. Tinggal diklik-klik saja, di tap-tap saja medianya. Nah, ini media video pembelajarannya. Oke. Nanti ditonton secara mandiri ya di rumah. Nanti minggu depan akan Bapak tanya isi rangkuman daripada video tersebut. Videonya bisa teman anak-anak akses di Google Site yang sudah Bapak siapkan. Nah, ini ya. Oke, sudah kita coba balik lagi ke Google Site-nya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Halo, anak-anak. Belum Pak sampai Tidak saat ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, nah berikutnya kita coba masuk ke LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Dan LKPD tersendiri juga sudah Bapak sediakan di Google Site-nya. Jadi sudah Bapak rangkum semua nih kebutuhan pembelajaran kita hari ini melalui Google Site itu. Baik dari bahan bacaan berupa e-book, kemudian ada media pembelajaran berupa PPT, video pembelajaran, itu sudah anak-anak bisa akses semua melalui Google Site yang sudah Bapak siapkan, Bapak sediai ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke LKPD. Oke, nah LKPD ini kan lembar kerja peserta didik. Oke, coba Bapak bukakan dulu. Nah, ini nantinya anak-anak sekalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok yang mana tugas daripada LKPD itu sendiri bisa anak-anak lihat atau akses di Google Site tersebut. Nah, di sini Bapak coba kasihkan penjelasan secara umumnya ya. Nah, jadi nanti di LKPD-nya itu sudah sangat lengkap sekali adanya tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan, serta ada beberapa scan barcode yang harus anak lakukan untuk bisa melihat ataupun memahami tugas daripada yang diberikan oleh Bapak. Oke. Nah, ini ada bentuk video dan juga artikel, nanti bisa di-scan atau di barcode ya, untuk scan barcode maksudnya, kedua barcode ini untuk mendapatkan akses eh, materi yang akan anak-anak kerjakan. Berikutnya, nah tugasnya ada di slide ketiga dari LKPD itu sendiri. Jadi nanti anak-anak diminta untuk pertama menguraikan isi rumusan dasar negara menurut tokoh tadi, ketiga tokoh, kemudian mencari tahu apa yang menjadi persamaan dari ketiga tokoh yang disampaikan berkaitan dengan usulan dasar negara tadi. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak diminta untuk mencari tahu perbedaannya. Kalau ada persamaan, maka berikutnya ada perbedaannya. Begitu ya. Nah, ini silakan nanti anak-anak kerjakan secara berkelompok. Nanti setelah mengerjakan LKPD ini, hasil diskusi yang telah dilakukan secara berkelompok itu dikumpulkan. Nah, untuk dikumpulkan, Bapak juga sudah menyediakan link pengumpulan di Google Site itu sendiri. Jadi di sini nanti bisa anak-anak klik ya untuk mengumpulkan tugasnya yang sudah disediakan, yang sudah diperintah sebelumnya. Nah, jadi nanti silakan perwakilan setiap kelompok untuk mengupload tugasnya di link atau yang sudah Bapak sediakan ya. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. paham Pak. Paham ya? Paham, Bisa Pak. dimengerti ya? Oke, untuk selanjutnya, nah tugas LKPD ini silakan dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalian berdiskusinya boleh melalui grup WhatsApp kalian masing-masing ya. Dicoba kerjakan dulu, Bapak beri waktu eh, 5 menit ya untuk mendiskusikan terkait dengan LKPD ini. Paham? Paham Pak. Paham, Pak. Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu LKPD-nya di grup WA kalian masing-masing ya. Bapak beri waktu 5 menit, nanti kembali lagi ke sini. Baik, Pak.
Kelompoknya ini berdasarkan kelompok yang sebelumnya sudah Bapak bagi ya, berdasarkan pemetaan awal terkait dengan asesmen kognitif di awal yang Bapak lakukan. Jadi silakan berdiskusinya berdasarkan kelompok tersebut ya. Kelompok satu, kita ada 3 kelompok kan kemarin ya. Kelompok satu itu ada Sidik Handoko, ada Sandy, kemudian juga ada Citra, dan juga ada Nur Aini, kemudian ada Erlin. Kelompok duanya ada Bagus, Asri, Cahya, kemudian ada Robi, dan juga ada Suci, dan sisanya itu di kelompok 3. Nah, ini sudah Bapak lakukan atau Bapak bentuk kelompok ini di pertemuan sebelumnya berdasarkan asesmen awal yang sudah Bapak berikan. Oke, gimana? Sudah berdiskusinya di WA masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Halo Pak. anak-anak, Sudah, Pak. Sudah, Pak. sudah ya? Udah, Pak. Sudah berdiskusi bersama kelompoknya di Sudah, grup Pak. WA-nya masing-masing? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Sudah. nah untuk tugas LKPD-nya ini nanti silakan anak-anak kerjakan berdasar kelompok yang sudah Bapak bentuk sebelumnya. Jadi setelah nanti tugasnya selesai, silakan di-upload di Google Site juga di bagian laman atau halaman LKPD ini ya. Di bagian bawah sekali itu ada form untuk penguploadan tugas yang tadi dikerjakan. Jadi nanti kalau belum selesai dibuat secara menyeluruh tugasnya, silakan nanti dikumpulkan dan di minggu depan akan kita bahas tugas tersebut. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, bagus ya. Kalau semua paham, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Silakan. Oke, Belum ada, Pak. ada? Oke, kalau tidak ada, berikutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan kuis ya. Kuisnya juga itu ada di Google Site tersebut. Jadi nanti ada laman bagian kuis. Silakan anak-anak buka juga sekarang ya. Oke, boleh? Coba Bapak share screen. Share screen dulu. Sembari Bapak share screen, silakan anak-anak juga mencoba membuka dari handphone atau laptopnya masing-masing. Oke, silakan. Ada kendala masuknya. Coba silakan semuanya masuk terlebih dahulu. Kodenya ini ya. 3758589. Cara masuknya melalui Google Site yang tadi ya. Bagian form kuisnya itu diklik saja nanti akan langsung diarahkan ke laman seperti yang sudah di Bapak share screen ini. Gimana semuanya sudah bisa? Ini masih 0 partisipannya. Oke, sudah ada Sidik yang masuk. Yang lainnya ditunggu ya. Nah, ini sidiknya double nih masuk. Ada sidik Handoko, ada sidik saja. Anak-anak yang lainnya silakan langsung join ditunggu. Sudah ada Erlin, sudah ada Edward Alexander. Ayo masih ditunggu ya anak-anak. Kalau ada kendala silakan disampaikan saja. Silakan langsung masuk ke link kuis yang ada di Google Site-nya. Oke, Erliana sudah masuk. Oke, jadi nanti akan ada soal. Silakan langsung dijawab oleh anak-anak di link itu sendiri ya. Oke, anak-anak yang lainnya silakan ditunggu ya untuk bergabung sembari nunggu yang lainnya. Mungkin bisa kita mulai saja dulu ya. Oke, kita mulai klik start. Oke, silakan dikerjakan kuisnya ya. Nanti akan ada pertanyaan. Oke, silakan dijawab.
Oke, sudah ada 3-4 orang yang menjawab. Oke, silakan masih ditunggu, masih ada 9 detik lagi waktunya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, 64% yang menjawab benar, selebihnya ada yang masih menjawab salah. Oke, peringkat teratas diraih oleh Sidik ya. Kita lanjut next ke soal berikutnya. Oke, apa yang menjadi latar belakang penyusunan Pancasila oleh para pendiri bangsa? Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Silakan dijawab. Oke, good job. 12 orang semuanya menjawab benar pertanyaan tersebut. Bagus ya anak-anak. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Wah, tadi Sirik tergeserkan ya. Sekarang ada Nona Sundari menduduki peringkat teratas. Oke, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diresmikan pada tanggal berapa? Nah, ayo, hari lahir Pancasila, masa nggak tahu? Ya, kita lihat apakah semuanya menjawab benar ya. Oke, kita lihat. Waduh, tanggal 18 Agustus ya jawabannya yang benar. Kita lanjut lagi. Wah, sekarang yang menduduki peringkat teratas ada Asri. Oke, tokoh yang menyampaikan pidato. Nah, ini isi usulannya. Tokoh siapakah yang mengusulkan usulan kelima poin ini? Oke, 57% yang menjawab benar. Kembali diduduki teratas ada Sidik Handoko. The last soal ya, soal terakhir. Nah, bagaimana cara pandang para pendiri bangsa terhadap peran agama dalam Pancasila? Oke, nah ini adalah hasil finalnya ya. Untuk teratas, wah Sidik ini ada dua nih namanya. Oh ini ada Sidik Handoko, satunya lagi ini Sidik Dirgantara ya. Oke, nah Iya, jadi ini Pak. hasil permainan kita, kuis kita hari ini. Oke, selamat ya untuk 3 teratas. Ada Nona Sundari, Sidik Handoko, sama Sidik Dirgantara. Oke, oke. Nah, eh, gimana untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Apakah masih ada yang dibingungkan? Silakan jika ada yang mau dipertanyakan langsung raise hand saja terkait yang masih dibingungkan tersebut. Bagaimana? Adakah pertanyaan anak-anak? Boleh silakan. Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, coba Bapak mau minta salah satu dari kalian menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan boleh raise hand. Silakan, Saya mau, Pak. silakan. Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Nak Citra, simpulkan kegiatan Saya pembelajaran kita hari ini. Jadi hari menyimpulkan ini kita sudah belajar apa? kita belajar tentang perumusan, ada belajar tentang BPUPKI, di mana pemberi apa Pak, pemberi gagasannya itu ada 3, ada dari Oke. Benjamin, ada Insinyur Soekarno dan Supomo. Itu sih Pak.
Oke, Mungkin ada bagus yang ya. Jadi lain, hari Pak. ini, ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang pendiri bangsa, ya, peta pemikiran atau ide pendiri bangsa. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Nak Cita tadi sudah benar. Kita hari ini sudah belajar tentang siapa saja tokoh yang merumuskan dasar negara tersebut, apa saja yang menjadi gagasan dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Harapannya dari apa yang sudah kita lakukan, kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berguna dan bermanfaat dan bisa anak-anak pahami. Bagaimana anak-anak sekalian kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Seru. Bapak. Bapak. Bro, Menyenangkan, Pak. Pak. Menyenangkan. Oke, menyenangkan ya. Untuk next pertemuan akan Bapak coba usahakan lagi membuat media-media interaktif lainnya agar walaupun pembelajaran kita secara jauh, secara daring melalui Zoom, tapi tidak membuat kita bosen atau sehingga males untuk belajar itu sendiri ya. Oke, sampai sini jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin Bapak cukupkan terlebih dahulu ya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berguna dan bermanfaat. Sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan mungkin Bapak bisa minta tolong sama Nak Syahriza untuk pimpin doa kegiatan terakhir ini. Silakan Syahriza. Baik, Bapak. Baiklah, teman-teman, kita menutup kegiatan pada eh, hari ini dengan membacakan doa. Mari kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nak Syahriza. Sepertinya cukup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mari kita sama-sama akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Oke. alamin. Iya, Bapak ucapkan terima kasih banyak ya anak-anak untuk partisipasi dan keaktifannya di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua diberikan keadaan yang sehat-sehat saja sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan kepada Allah. Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, Bapak Bapak Indra. Terima kasih, Indra. Pak.